Sebelum kami kumpul untuk mendalami sabdamu melalui ujang Rasul Paulus pada jemaat di Tesalonika, sebuah ajaran tentang pengharapan akan kebangkitan dan kedatangan putranya yang kedua. Terangi budi dan hati kami dengan cahaya Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami dengan lebih dalam makna kematian dan kebangkitan dalam perang iman Kristiani, sehingga bukan rasa takut yang kami bawa dalam menghadapi kepada kaitan sukacita dan pengharapan yang teguh, bahwa yang masih hidup maupun yang telah meninggal semua akan bersatu dalam kemuliaan untuk selama-lamanya. Demi Kristus Tuhan dan Masyarakat kami. Katekese tentang eskatologi di Tesalonika. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat hari Minggu kepada kita semua. Selamat hari Minggu. Pada hari ini kita akan belajar bersama tentang perikop surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 4 ayat 13 sampai 17. Perikop ini secara umum berbicara tentang ajaran eskatologis oleh Rasul Paulus. Namun sebelum kita membahas secara spesifik ajaran tentang eskatologis itu, ada baiknya kita sejenak dan sekilas melihat konteks surat Tesalonika. Yang pertama, surat pertama Tesalonika sebagai tulisan tertua dalam Perjanjian Baru. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus antara tahun 50 sampai 51 Masehi ketika dia berada di Korintus. Surat ini ditujukan kepada sebuah jemaat yang terdiri dari orang Yahudi dan non-Yahudi yang telah menjadi orang Kristen. Yang kedua, Tesalonika adalah sebuah kota yang didirikan pada tahun 315 sebelum Masehi. Pada tahun 167 Masehi berada di bawah kekuasaan Romawi. Di kota ini terdapat komunitas orang Yahudi dan sinagoga-sinagoga tempat mereka beribadah. Di sinagoga inilah Rasul Paulus mewartakan Kristus saat ia tiba di kota ini pada tahun 50 Masehi. Beberapa kaum Yahudi dan Yunani yang takut akan Allah dan juga perempuan terkemuka menerima pesan Paulus dan bergabung dengan gereja. Namun sebagian yang lain menolak pesannya, bahkan mengusirnya dari kota Tesalonika. Paulus pun meninggalkan kota Tesalonika setelah kurang lebih 3 bulan tinggal di sana, meninggalkan jemaat yang masih belum paham ajaran iman sepenuhnya. Yang ketiga, setelah meninggalkan kota Tesalonika, Paulus tetap memantau jemaat yang sudah terbentuk di sana dan menyemangati mereka serta menanggapi berbagai tantangan dan kesulitan iman yang mereka hadapi dengan menulis surat kepada jemaat itu. Kalau mau dibandingkan dengan zaman kita saat ini, seperti uskuplah yang menuliskan surat gembalanya kepada segenap umat di keuskupannya, paroki-paroki, untuk memberi pengajaran dan teguhan iman. Yang keempat, dalam keadaan yang masih kurang pengajaran, umat di Tesalonika bertanya tentang status orang percaya yang telah meninggal dan mereka yang masih hidup pada kedatangan Kristus yang kedua atau parousia. Pertanyaannya, apakah mereka yang telah meninggal akan berada dalam posisi yang lebih rendah dibandingkan mereka yang masih hidup ketika Yesus datang untuk kedua kalinya? Inilah yang menjadi persoalan eskatologis di jemaat Tesalonika. Paulus kemudian menulis suratnya untuk menjawab pertanyaan teologis. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam perikop ini Paulus menggunakan istilah Yunani koimaomai. Dalam arti bahasa Indonesia itu tidur, untuk menggambarkan mereka yang meninggal, bukan apoknesko. Dalam bahasa Indonesia itu mati atau nekros atau orang mati. Jadi dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, teks ini tidak menyebut orang meninggal sebagai orang mati, melainkan orang yang sedang tidur.
Istilah metaforis mereka yang tidur menunjukkan pandangan eskatologis Paulus, yaitu bahwa kematian orang percaya adalah seperti tidur sementara yang akan berujung pada kebangkitan. Dengan itu, Paulus menghibur hati sekaligus menjawab pertanyaan jemaat Tesalonika bahwa mereka yang telah meninggal tetap memiliki bagian dalam parousia atau kedatangan Kristus yang kedua. Dalam ayat 14 dikatakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Ungkapan ini mencerminkan relasi antara Allah dan Yesus serta hubungan Allah dengan orang yang sudah meninggal melalui Yesus. Allah akan mengumpulkan semua orang untuk datang kepadanya di akhir zaman. Yesus dan semua orang percaya yang telah meninggal akan menjadi sahabat perjalanan, berbagi pengalaman dalam kepenuhan hidup kekal bersama dengan Allah. Dalam ayat 15 dikatakan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak mendahului mereka yang telah meninggal. Paulus mengklarifikasi hubungan antara mereka yang hidup dan yang telah meninggal. Tampaknya jemaat Tesalonika khawatir bahwa orang-orang yang telah meninggal mungkin akan dirugikan karena tidak menyaksikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Meskipun sebetulnya mereka telah memahami kebangkitan Yesus dari orang mati, mereka masih ragu tentang kebangkitan dan kedatangan Kristus. Paulus meyakinkan bahwa teman-teman mereka yang telah meninggal tidak akan dirugikan ketika Tuhan datang kembali. Dalam ayat 16, Paulus menggambarkan kemegahan kedatangan Kristus atau parousia dengan 3 elemen. Yang pertama, seruan penghulu malaikat. Yang kedua, tiupan sangkakala Allah. Dan yang ketiga, kehadiran langsung Tuhan dari surga. Inilah gambaran parousia. Kedatangan Tuhan akan terjadi dalam kemegahan karena Tuhan memberi perintah agar orang mati dibangkitkan. Pertama, akan ada seruan dari penghulu malaikat yang menyerukan perintah Tuhan yang harus dipatuhi. Malaikat itu akan meniup sangkakala Allah yang merupakan suara keras pada acara parousia. Dalam hal ini sangkakala menjadi simbol tindakan ilahi yang menggerakkan kebangkitan orang mati. Simbol ini juga bisa ditemukan pada ukiran makam. Makam kita juga di zaman ini banyak menggunakan lukisan 2 malaikat yang meniup trompet. Nah, ini bukan sekadar lukisan biasa, tetapi menjadi lambang perintah Allah untuk membangunkan orang yang sudah meninggal dalam bahasa tadi itu tidur sementara untuk bangkit menuju kebangkitan yang kekal. Dalam ayat 17 dikatakan, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menosong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ayat ini mengungkapkan pengangkatan orang beriman, baik yang hidup maupun yang telah dibangkitkan, untuk menosong Tuhan di awan. Paulus menggunakan istilah diangkat bersama-sama untuk menyiratkan kesatuan dan solidaritas umat beriman melalui batas kehidupan dan kematian. Baik yang hidup maupun yang telah meninggal memiliki bagian yang sama dalam kemuliaan parousia. Dengan itu, Paulus memberikan penghiburan dan pengharapan kepada jemaat yang menghadapi tantangan dan kesulitan iman. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ajaran eskatologis Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika ini juga kiranya menjadi pegangan dan penghiburan hati kita dalam menjalani hidup sebagai orang beriman. Kita saat ini sedang menanti kedatangan Tuhan yang kedua atau parousia dengan penuh harapan dan harus dengan sukacita iman. Hanya dengan demikian kita akan ikut ambil bagian dalam kerajaan Allah bersama dengan semua orang kudusnya. Semoga katekesi ini semakin menggugah semangat dan sukacita iman kita bersama. Amin.